Rasulullah itu sebagai seorang yang mereka idam-idamkan, menjadi idola. Jadi kalau kita punya idola hari ini, yakinlah idola terbaik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya contoh figur terbaik, uswatun hasanah, maka Allah juga memutuskan bahwa uswatun hasanah itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz ini bercerita, suatu saat Nabi memegang tangannya, lalu Nabi berbicara di hadapanku. Faqala ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Nabi bersumpah, demi Allah Mu'adz, aku ini tresnan ning awakmu. Aku seneng sama kamu Mu'adz. Aku cinta sama kamu Mu'adz. Ini kalau perkataan ini datang dari seorang yang kita idolakan, dari seorang yang paling kita sangat kagumi, dia bicara, aku seneng neng awakmu. Kira-kira apa respon kita yang kita terima? Subhanallah. Inilah akhlak yang ditunjukkan Nabi. Kita yakin benar Rasulullah itu adalah pemimpin. Dia Rasulullah, dia uswah, dia teladan, dan menunjukkan keteladanannya itu disampaikan kepada sahabatnya, menunjukkan betapa dekat Rasulullah kepada sahabatnya, dan betapa Nabi mau mengungkapkan isi hati kepada sahabatnya, sampai menunjukkan wallah, demi Allah. Kira-kira kita ini kalau ketemu orang yang kita kagumi, lalu dia mengatakan, aku tresnan ning awakmu, aku seneng jumpa kamu. Kira-kira ya apa? Direkam kira-kira itu. Kita ketemu idola kita, Pak, mohon maaf, kita selfie dulu lah gitu. Nanti kalau pulang kita akan cerita kepada kerabat kita, kepada teman kita. Aku senang, tahu nggak? Tadi aku ketemu beliaunya, cerita. Ini ketemu Rasulullah SAW. Maka orang mukmin itu, kalau kita berjumpa dengan orang mukmin lain, berikan apresiasi yang baik. Ini cara Surabaya kan udah beda. Wah, suwe pada ketemu, saya urip ternyata sampean. Cara Surabaya gitu. Itu sebenarnya bukan penghinaan, itu cara kedekatan sebenarnya. Cuma ungkapannya itu beda. Kalau orang yang nggak paham, elek menomonganmu itu. Saya urip ternyata sampean. Tapi tentu sebagai orang yang beriman, berbicara yang baik. Masya Allah, senang bertemu sampean, sehat sampean. Bagaimana kabar keluarga? Mungkin sehat semua ya. Senang Pak. Masya Allah. Makanya sebenarnya bahasa Islam, ketika Nabi dawuh, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Dawuh Nabi, riwayat Muslim. Kalau engkau berjumpa dengan sama muslim, lalu bersalaman, kata Rasulullah, maka dosa di antara kalian berdua itu berguguran sebab bersalaman tadi, sebelum tangan ini berlepas berpisah. Masya Allah. Ini sederhana, tapi prakteknya susah. Karena bersalaman yang dimaksud bukan hanya menempel fisiknya, tapi nyambung ruhnya. Ada rasa, ada keindahan. Jadi orang itu kalau, ya ginilah, panjenengan kalau punya saudara kerabat, lama tak berjumpa, terus salaman, terus pelukan, itu beda rasanya. Nah harapannya, sebagaimana Rasulullah itu mengungkapkan, kalau engkau bersalaman dengan siapapun sesama muslim, itu punya rasa seperti itu. Dan itu yang menyebabkan dosa-dosa engkau berdua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menunjukkan itu. Jadi sahabat itu bukan hanya senang melihat Rasulullah, tapi senang bahwa Nabi mengungkapkan isi hatinya. Aku senang berjumpa dengan engkau, aku mencintaimu Mu'adz. Lalu ibarat gayung bersambut rupanya, Mu'adz pun menjawab. Ya ada hadis yang redaksinya lebih lengkap itu mengatakan, bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah. Ini disebut al-fida. Jadi bi abi, bi di sini bukan sumpah, tapi al-fida. Karena sumpah tidak boleh untuk selain Allah. Sumpah hanya untuk Allah saja. Tapi di sini dikatakan orang-orang Arab itu
kalau untuk menyatakan kesungguhannya, maka dia seolah-olah kalimatnya sumpah. Bi abi, demi ayahku. Wa anta, dan demi engkau ya Rasulullah. Wa ummi, dan demi ibuku. Wallahi, demi Allah. Nah ini sumpahnya. Inni la uhibbuk, aku pun mencintai engkau sungguh ya Rasulullah. Ini jawaban Mu'adz. Jadi kalau bi abi anta wa ummi, ini disebut al-fida. Al-fida itu artinya tebusan. Jadi ayahku dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah, bahwa aku benar-benar demi Allah mencintaimu. Itu sumpahnya. Wallahi inilah uhibbuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh menjawab, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan ini kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, hendaklah engkau tidak meninggalkan doa ini dalam setiap penghujung salatmu. Ya ini simple, sederhana. Nabi punya wasiat kepada sahabat Mu'adz ini sederhana. Kata Rasulullah, jangan pernah engkau meninggalkan doa ini di setiap penghujung salat. Insya Allah doanya panjenengan sudah hafal insya Allah. Di penghujung salat ini para ulama ada yang menafsirkan bahwa di penghujung salat itu adalah saat duduk yang terakhir sebelum salam. Duduk tawaruk. Karena pada duduk tawaruk itu Nabi mengajarkan agar kita banyak berdoa. Doa yang umum adalah doa meminta perlindungan dari siksa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sama isinya, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, kemudian dari fitnah dajjal, sama intinya. Lalu doa yang lain silahkan, sayyidul istighfar atau doa meminta ampun yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira dan selainnya. Dan ada doa yang menjadi wasiat Nabi adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kata Nabi jangan ditinggalkan di setiap penghujung salat. Yang pertama maknanya yaitu pada duduk tasyahud yang akhir sebelum salam. Yang lainnya berpendapat ya setelah sholat, setelah salam. Dipakai untuk berzikir boleh, dipakai untuk berdoa boleh. Silahkan. Atau kapanpun dipakai doa ini. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah panjenengan hafal ya, Allahumma, monggo. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa wasiat Nabi agar kita berdoa dengan doa ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kan kepada sahabat Mu'adz, benar. Tapi dalam kaidah usul itu, kalau tidak ada ketetapan khusus, maka ketetapan umum berlaku. Artinya, apakah ini khusus untuk Mu'adz atau bersifat umum boleh kita juga melakukannya? Yang kedua, Nabi adalah uswatun hasanah, figur contoh teladan untuk kita. Maka sekalipun ini wasiatnya untuk sahabat Mu'adz, maka refleksinya juga berlaku untuk umatnya, untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma ya Allah, a'inni, itu i'anah, meminta pertolongan. A'inni, berilah daku pertolonganmu ya Allah. Jadi berilah aku pertolongan ya Allah, ala dzikrika, agar aku bisa berzikir, bisa ingat kepadamu. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku agar aku bisa bersyukur atas nikmat pemberianmu.
wa husni ibadatika. Tolonglah aku ya Allah agar aku bisa ibadah yang baik untukmu. Para jamaah, di dalam rangka bisa ingat kepada Allah, dalam rangka bisa berzikir kepada Allah, dalam rangka bisa bersyukur atas nikmat Allah, dalam rangka bisa ibadah yang baik yang kita persembahkan kepada Allah, itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.